Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi sebuah penjelasan dari Ibu Sofiatul mengenai kejanggalan-kejanggalan sejarah dalam Al-Qur'an. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Sebentar, Wahyu, bentar. Surat 4 ayat 157 itu diturunkan berkaitan dengan orang-orang Israel pada zaman Musa yang membunuh nabi-nabi dan kafir terhadap Isa. Nah ini kan udah nggak sesuai dengan sejarah. Kalau Bapak mengatakan Isa itu adalah Yesus Kristus, mengapa Isa dibunuh pada zaman Musa? Sedangkan zaman Musa aja Isanya belum lahir, Yesus Kristusnya. Tidak ada di dan yang membunuh dan yang memerintahkan membunuh adalah Raja Daud. Justru yang saya tidak ada meyakini hal seperti itu. Di dalam keislaman saya belajar sana sini. Ini ada di dalam Quran kok. Iya. Tolong tunjukin Quran saya. Saya minta penjelasan Bapak. Lihat An-Nisa ayat 153. Ini bicara tentang Musa yang diberikan kitab terus kemudian dia durhaka kesambar petir. Bapak lihat di layar saya ini. Surah 4 ayat 153 ya. Ini bicara ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Ini enggak betul ya. Tidak ada namanya kitab itu turun dari langit. Tetapi mereka meminta kepada Musa, bahkan mereka telah meminta kepada Musa lebih besar. Ini tentang Musa, Pak. Ini bicara Musa. Terus apa? Mereka disambar petir. Siapa yang disambar petir? Adalah orang-orang Israel pada zaman Musa yang menyembah anak sapi. Ya, mereka membuat patung lembu, patung anak sapi ini namanya Dewi Hathor. Ya, nanti saya akan lihatkan bukti arkeologi dan sejarahnya yang apa anak sapi yang disembah ini kenapa muncul. Dan ini yang membuat bukan orang Samaria seperti di dalam Quran Bapak itu salah sejarah ya, yang membuat itu adalah Harun. Ya. Nah, terus ini apa? Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian dan telah kami berikan Musa keterangan yang nyata. Nah, sekarang ini dan kami telah mengangkat apa? Bukit Tursina. Siapa yang mengangkat ini pada zaman Musa, Pak? Ya, kami perintahkan mereka masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ya, ini masih bicara ini Allahmu masih bicara. Sebentar, jangan dipotong dulu. Allahmu masih bicara dengan orang Israel zaman Musa dan janganlah kamu melanggar peraturan tentang Sabat. Ini bicara tentang Musa, ya. Terus dikatakan begini, ini Bapak penting nih mulai dari ayat 155. Maka dalam kurung kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, mereka melanggar hukum Taurat Musa, karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi. Ini nabi-nabi dibunuh. Jadi ini masih bicara tentang orang Israel pada zaman Musa yang membunuh nabi-nabi dan hati mereka mengatakan hati kami tertutup. Tertutup apa? Karena mereka melakukan kekafiran. Kekafiran terhadap apa? Ayat 156-nya menjawab. Orang Israel pada zaman Musa itu hatinya tertutup kepada Isa. Dan bahwa mereka menuduh Maryam dengan kedustaan besar yaitu berzina. Jadi Maryam ini adalah saudara perempuan Musa dan saudara perempuan Harun. Oh, di sini saya ya. Pak, sebentar. Pak. Saya baca ini ketawa loh Pak. Bentar, saya baca ini siapa yang ngarang? Gini, enggak, saya tanya, ini yang ngarang cerita kayak begini, bahwa orang-orang Israel pada zaman Musa ini kafir terhadap Isa dan menuduh Maryam dengan kedustaan besar, dalam benaknya Nabi Bapak, ya, Isa ini adalah keponakannya Musa dan Harun. Dan karena ucapan mereka, siapa mereka ini Pak? Mereka adalah orang-orang Israel zaman Musa tadi loh Pak. Yang kafir kemudian disambar petir nih sama Allahmu, ini berkaitan ya, dan mereka membunuhnya. Makanya di sini sebentar, makanya di sini mereka tidak mengenal orang Romawi ya, di sini tidak ada tulisan orang Romawi. Kenapa? Karena di dalam benaknya Nabi Bapak, Isa itu dibunuh pada zamannya Musa. Ngerti ya, Pak? Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dan klaim dari Sofiatul, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Tante Sofiatul menyimpulkan surat An-Nisa
ayat 153 sampai 157 adalah di zaman Musa dan pengikutnya. Dan Tante Sofiatul mengatakan bahwa kejanggalan atau kekeliruan sejarah dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nisa ini adalah Allah berbicara zaman Musa, tapi peristiwa penyaliban juga telah ada, yang artinya Musa sejaman dengan Isa. Kira-kira seperti itulah maksud Tante Sofiatul ya. Saya katakan kalau Ibu Sofiatul ini harus lebih meningkatkan cara belajarnya dalam memahami ayat Al-Quran. Jangan belajar sendiri Tante, nyimpulin sendiri, apalagi sudah dengan dasar hati benci, nggak bakal pinter-pinter. Saya mencoba untuk menjawab dengan simpel, agar mudah dipahami teman-teman non-muslim, juga dengan analogi yang sangat sederhana. Jadi masih nggak paham juga, akan saya panggil Bang Aji Roma untuk bilang satu kata, terlalu. Oke, saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 153 sampai 157 yang berbunyi, orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang atau Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, ada yang janggal nggak? Allah berbicara zaman Musa, tapi juga berbicara penyaliban Nabi Isa. Itu ya yang Tante maksudkan janggal atau Al-Quran keliru. Saya katakan pemahaman Anda lah yang tidak mampu menggapai tata bahasa, konteks dan nalar yang terpeleset dalam memahaminya. Sekarang begini. Pertama, Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang kemungkaran atau pembangkangan Bani Israel. Kedua, perhatikan An-Nisa ayat 153 yang diawali dengan ahli kitab. Nah, ini cluenya ya. Ahlul kitab adalah ahli, yaitu orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain Al-Quran. Sedangkan ahli kitab menurut terminologi adalah pemilik kitab suci, yakni para umat Nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci atau wahyu Allah. Nah, saya tanya dulu, apakah di zaman Musa alaihissalam ada ahlul kitab? Jelas ada. Apakah di zaman Isa alaihissalam ada ahlul kitab? Jelas ada juga. Maka kesimpulannya surat An-Nisa ayat 153 sampai 157 itu tidak berbicara zaman atau zaman Nabi Musa saja, tapi ahlul kitab secara jamak, baik di zaman Musa dan di zaman Nabi Isa. Paham gak Tante Sofiatul? Belum ya? Saya kasih analogi sederhana untuk memahaminya. Guru SD di zaman 1945 menghukum Budi karena tidak mengerjakan PR sekolah. Guru SD di tahun 2000 menghukum para murid yang tidak mengerjakan PR. Apakah Budi juga hidup di tahun 2000? Artinya apa? Artinya guru SD di sini adalah bermakna jamak, bukan hanya guru SD di tahun 1945.
Lanjut lagi, kenapa kok dalam Al-Quran penggunaan ahlul kitab hanya ditujukan mulai Nabi Musa dan Isa saja? Ya karena Nabi Musa dan Isa adalah Rasul yang diberikan kitab, yaitu Taurat dan Injil. Maka disinilah para ahlul kitab berkumpul, di antaranya ada yang beriman dan ada pula yang kafir atau membangkang. Dan untuk klaim Tante Sofiatul bahwa di ayat An-Nisa 157 itu tidak ada Romawi disebutkan dan Allah keliru lagi, ini sudah pernah saya bahas ya dalam video sebelumnya. Mari kita simak jawaban saya tentang klaim Sofiatul tersebut. Check it out. Apakah Yahudi juga meyakini bahwa Isa alaihissalam itu adalah Al-Masih dan Rasul Allah? Bukankah Yahudi tidak mengakui bahwa Isa adalah Al-Masih dan Rasul Allah? Berarti ayat ini keliru dong. Sebelum saya masuk ke ayat tersebut, kita perlu mengetahui bahwa di ayat-ayat sebelumnya itu menyebutkan contoh-contoh kisah kemungkaran yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, di ayat 157 itu adalah konfirmasi dari Allah tentang penyaliban Isa alaihissalam dan juga termasuk salah satu kemungkaran Yahudi. Tetapi oknumnya bukan cuma Yahudi saja. Belum paham ya? Saya kasih analogi sederhana begini. Esa sering melakukan tindak kriminal, diantaranya mencuri, bunuh orang, menipu, dan lain-lain. Di saat Esa melakukan kasus penipuan, Esa melakukan aksinya tidak sendiri, tetapi ada beberapa oknum yang terlibat di dalam penipuan tersebut. Jadi ayat-ayat sebelumnya dalam surat An-Nisa memang ditujukan khusus untuk kasus kemungkaran Yahudi. Tapi di ayat 157 untuk kemungkaran Yahudi ini tidak sendiri, tetapi ada oknum yang terlibat juga. Makanya Allah menggunakan kata mereka. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah ingat ya keywordnya, Al-Masih, Isa putra Maryam, dan Rasul Allah. Dan perlu diingat bahwa sama sekali tidak ada tafsir yang menyebutkan secara spesifik kalau kata mereka dalam ayat tersebut adalah dikhususkan kepada Yahudi saja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, Al-Muyassar, Al-Jalalain, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, semuanya menjelaskan bahwa itu adalah salah satu di antara kisah kemungkaran Yahudi, di mana di situ juga terlibat kaum Nasrani. Jika yang dimaksudkan kata mereka adalah Yahudi, tentu Allah tidak perlu memakai kata mereka, cukup Yahudi saja. Nah, jadi jelas ya Tante Sofiatul, bukan Allah yang keliru atau sejarah dalam Al-Quran yang janggal, tapi pemahaman Tante lah yang keliru dalam memahaminya. Anda terlewat cluenya yang membuat Tante terlihat, maaf, penuh percaya diri karena yakin merasa benar, padahal nyusruk. Makanya Allah itu menggunakan kata-kata yang sangat indah dalam Al-Quran. Saya beritahu Anda sebuah rahasia. Kelemahan para apologet Kristen ini dalam mempelajari ayat Al-Quran adalah mereka mempelajari ayat Al-Quran rata-rata hanya dari terjemahannya. Makanya pasti nyusruk, karena dalam memahami sebuah ayat bukan hanya dilihat dari terjemahannya, tapi dikembalikan kepada Arabnya atau bahasa aslinya. Tapi entahlah, karena mungkin mereka telah terbiasa, karena kitab mereka tidak memiliki bahasa asli dan hanya mengandalkan terjemahan. Sekarang mari kita counter balik mereka dengan tema yang senada. Nah ini terdapat di Kejadian 12 ayat 14-20 yang berbunyi, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku?
sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, dari ayat tersebut tentu kita akan bertanya, Musa hidup sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Abraham hidup sekitar 450 tahun sebelumnya. Istilah Fir'aun alias Paro baru digunakan pada abad ke-15 sebelum Masehi di zaman Musa. Istilah Paro belum ada pada zaman Abraham. Nah, bagaimana Tante Sofiatul menjawab itu? Saya tunggu. Dan perlu Tante ketahui bahwa hal seperti ini itu bahasa planetnya disebut dengan anakronisme. Jadi yang dimaksud hujah dari Tante Sofiatul ini juga termasuk anakronisme ya. Apa sih anakronisme itu? Anakronisme adalah ketidaksesuaian kronologis dalam suatu karya, khususnya penempatan seseorang, peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar waktunya. Dan salah satu contoh anakronisme dalam kitab Tante adalah Kejadian 12 ayat 14-20 yang tadi saya tampilkan. Itulah the real anakronisme dalam Alkitab. Jika Tante Sofiatul tidak bisa menjawab tentang anakronisme dalam Kejadian 12, bisa saya bantu kok Tante. Anakronisme itu tidak bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan karya sastra, ungkapan perasaan, dan juga yang non-ilmiah. Nah, tinggal pilih saja Tante Sofiatul, apakah kitab Anda itu merupakan sebuah karya sastra, ungkapan perasaan, atau kitab Anda memang non-ilmiah? Esa baik hati kan? Bantu Tante Sofiatul untuk menjawab. Jadi, siapakah di sini yang kitab sucinya yang janggal atau keliru, Islam atau Kristen? Cukup satu saja counter ini meskipun saya ada banyak literatur anakronisme dalam Bible. Tapi satu ini saja saya kira sudah cukup ya sebagai awal pembelajaran bagi kita semua. Silahkan para pemirsa berkomentar dengan santun dan bijak. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir itu biasanya minta cerdas secara instan. Ini bagaikan maunya ikut lomba makan kerupuk, tapi komplit sekalian sama pakai nasi padang. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.